itu lagi-lagi ya, itu masih harus banyak diskusi dengan penulisnya tentang gaya bahasa kan. Tentunya ini kita harus misalkan dengan pertama kalau aku jadi editornya ya, aku kan cek apakah ini memang gaya bahasa khasnya si penulis bersangkutan gitu. Karena ada kan penulis yang memang sukanya kalimatnya yang panjang gitu. Tapi tentunya aja itu harus aku akan diskusikan seandainya itu penulis yang punya tipe suka menulisnya dengan kalimat-kalimat yang panjang, tapi itu untuk naskah remaja. Nah, aku akan nego, bisa nggak sih ini dibuat supaya lebih sederhana, ya, supaya orang mudah paham. Karena anak muda sekarang punya rentang fokus yang lebih pendek gitu misalnya ya, itu bisa disampaikan gitu. Terus itu mesti sah-sah aja sih Mas sebetulnya ya. Terus kayak misal data itu juga tentunya ya itu kan kita kayak apa sih kayak gawang atau kayak dosen mungkin ya. Kita kan kalau misalnya itu keliru, kita pasti akan negur. Ini gimana kalau diperbaiki gitu loh. Ini kayaknya nggak pas deh logikanya. Kayaknya ini keliru, nggak masuk akal gitu loh. Itu harus disampaikan ke si penulis bersangkutan. Jadi memang editor dan penulis itu memang harus benar-benar kayak ini ya, harus kayak yang kompak gitu ya, harus sering ngobrol, sering sharing ya kan, karena pada akhirnya itu juga demi mendapatkan naskah atau menghasilkan naskah yang benar-benar bagus gitu, yang logis, utamanya logis, terus juga datanya akurat, yang informatif, sehingga pembaca pun kalau pas baca buku itu dia emang kan oke, aku seneng karena buku ini nambah wawasan gitu loh ya, buku ini nggak bikin aku bingung gitu, begitu sih Mas. Kalau aku sama ini sih ngobrol dulu gitu ya. Jadi kita sama-sama menyampaikan pendapat ya kan. Kadang misalnya kalau aku Bu mendingan naskahnya kita pakai kalimat ini deh ya kan, yang lebih netral misalnya ya. Kayak misalnya tadi soal zaman sekarang ini orang kalau pakai istilah ini itu orang bakalan sensitif gitu kan ya. Nanti si Bu itu juga akan punya argumen. Tapi menurut saya mbak gini ya kan. Harapannya sih ini ya, harapannya itu adalah jadi adu argumen yang positif, bukan adu ego gitu kan ya. Nah kalau memang adu ego ya udah deh, kadang seringkali ya udah kita kadang kalau seandainya kadang ya udah deh kita terima karena kan itu naskah penulis ya gitu loh. Tapi kalau seandainya itu memang benar-benar emang nggak bisa diutak-atik ya, kita tahu bahwa itu tuh keliru loh Pak, itu ngeyel ya udah ya. Kadang kita juga bisa loh ya mengkat, ya udah mending nggak usah aja, timbang kita memberikan info yang menyesatkan misalnya. Kayak kata ini aku lagi ada naskah juga nih ya, naskah tentang diabetes ya kan, tentang kata menyembuhkan itu aman nggak ya kata menyembuhkan, karena katanya diabetes nggak bisa sembuh gitu, adanya sembuh tapi bisa kambuh. Nah takutnya kalau aku pakai kata menyembuhkan itu menjadi info yang menyesatkan gitu. Nah itu hal itulah itu bisa harus didiskusikan, dan yang jelas itu semua yang kita edit itu harus diperlihatkan ke penulis dulu, setuju apa enggak gitu, karena dan jangan kita nyunting itu malah keliru gitu loh, malah bikin beda makna gitu. Jadi harus sampaikan ke penulis, udah ACC baru kita bisa jalan gitu. Nah kadang seringkali itu yang kita kan juga harus tahu juga tuh kayak apa karakter penulisnya ya. Kalau tuh karakter penulis yang udah jam terbang tinggi ya kan, kita udah hafal nih, oh kayak gini gaya bahasanya, kayak gaya bahasa Romangun sering banyak panjang. Itu kita bisa pahami gitu loh, supaya nggak mengubah karakter atau ciri si penulisnya. Itu kita bisa ini ya. Pokoknya selama itu tidak menyesatkan pembaca, itu bisa dipertimbangkan sih Mas gitu. Dan juga sesuai dengan ini ya target audiensnya ya. Kan pastinya kan paham, misalnya aku editor Kompas nih, aku udah hafal dengan karakter pembacaku, dan pastinya orang-orang yang ngirim ke Kompas itu juga paham dengan karakter pembacanya gitu. Dan aku juga kayak punya otoritas, ya gimana lagi ya, kan gini karakter kami. Misalnya nggak mungkin aku kasih artikel yang menye-menye di Kompas gitu loh. Ataupun sebaliknya, ini artikel remaja, nggak mungkin aku kasih artikel yang berat kayak Kompas untuk buku remaja. Orang kan bakalan bingung bacanya gitu. Kayak tadi saya sampaikan, editor itu punya peran penting sebagai mata pembaca, perwakilan gitu. Gitu Mas. Ya. Pertama kan kita harus profesional. Artian ya, kita kan tentunya tuh sebuah buku itu sebuah karya, itu akan dibaca oleh pembaca dan punya audiensnya masing-masing gitu. Jadi lagi-lagi itu kita harus pandai-pandai memosisikan diri, kira-kira kayak apa sih karakter si pembacanya ya kan, apa yang dipahami ya kan, kenapa kok dia berpikir A ya kan, soalnya aku punya opini A ya, terus dia itu punya opini B, aku tuh nggak sepakat gitu, tapi aku bisa pahami aja kan ya, pahamin gitu loh, selama itu logis nggak masalah gitu, kan yang baca maksudku kan ini ya, kita adalah unit industri ya, industri buku yang tentu saja punya tujuan untuk menjual ya kan, menjual ada profit gitu kan ya, dan kita akan melayani jenis-jenis baca yang berbeda-beda ya kan, kita akan menyajikan itu. Nah maksudnya kayak dulu aku misalnya ada buku tentang misalnya
aku nggak suka dengan poligami, ya kan. Tapi ada buku tentang poligami, tentang romansa poligami gitu loh ya. Dan emang ada pasarnya kan. Nah kan ini mah aku jual untuk pasarnya gitu loh ya. Selama itu tidak apa ya, tidak menyesatkan ya kan, atau mungkin membuat hal yang buruk gitu kan ya, atau menjerumuskan, itu aku saya nggak masalah juga kan gitu loh. Karena memang ada orang yang memang sepakat dengan hal itu gitu. Dan kayak misalkan kita, kalau kayak kita di Indonesia ya kan, ada kayak misalnya nggak boleh undang-undang, tidak atas orang yang membunuh gitu kan, itu masih bisa dimaafkan. Itu kan hanya berbeda pandangan gitu. Jadi memang ya itu memang berarti kita harus bisa netral sebagai editor sih gitu. Nah, agar bisa demikian kita harus banyak-banyaknya membaca, banyak referensi. Misalnya nih aku nggak pro poligami, tapi aku bikin buku tentang poligami. Artinya aku harus tahu kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran orang yang pro poligami. Kenapa mereka kok setuju gitu loh. Nah itu yang harus kita pahami juga sih. Kita mengambil posisi itu gitu. Yang memahami itu supaya kita bisa, dan kita bisa ini ya, bisa lebih netral dan bisa membantu si penulis itu menyampaikan opininya dengan baik gitu. Pertama kali Mbak ya, kalau misalkan Mbaknya ada editor dan menemukan kayak gitu, mendingan pertama naskahnya harus dikembalikan ke penerjemahnya, minta dia memperbaiki lagi. Karena harusnya tuh menurut aku tuh kalau yang namanya penerjemah itu juga sekaligus merapikan idiom gitu. Itu nggak bisa namanya tuh mentah-mentah diterjemahin terus ke kita, enggak. Kita ini balikin dulu, baru kita akan sunting lagi. Karena kalau gitu kita bakalan ini ya, bisa dibilang kita akan menerjemahkan ulang dan akan lebih lama kerjaannya gitu. Dan kalau misalnya nilainya itu mungkin naskah udah lama ya dan harus kita kerjakan ya kita memang harus ini ya, akan kerja lebih ekstra kan Mbak ya. Ada kita kan jadi yang semula hanya menyunting aja merapikan yang lain, kita harus kerja keras menerjemahkan ulang gitu. Terus juga misalnya kayak cari harus rajin cek idiom ini artinya apa gitu. Karena kan beda banget ya Mbak ya. Mungkin karena seringkali juga kita harus tahu apa sih konteks di masa itu gitu. Apalagi kalau itu adalah naskah tulis tahun lama gitu. Karena kita nggak tahu nih ini apa sih konteksnya kok dia pakai istilah ini gitu. Alih-alih istilah yang lain. Itu memang PR di buku-buku terjemahan sih ya. Gimana agar bisa luas banget gitu ya, sampai nggak kerasa kalau itu terjemahan. Karena kalau aku sendiri tuh ya, kalau aku lagi ngitung naskah yang kacau banget terjemahannya, nah aku langsung baca naskah yang bagus terjemahannya atau mungkin naskah bahasa Indonesia. Karena kalau enggak, kadang tuh seringkali ini ya kayak kita jadi terbiasa gitu. Semula itu kita yang yang misalnya kita nemu kalimat ini nggak enak deh, cuma karena udah terbiasa itu akhirnya los-los aja tuh kita lewatkan, itu kan bahaya banget toh. Nah kalau aku akhirnya ya supaya lebih netral, kalau aku habis pas aku ngerjain naskah yang kacau kayak gitu, aku imbangi juga dengan baca buku yang bagus-bagus supaya supaya aku mesti punya sense yang bagus juga deh gitu. Itulah juga kenapa kita sebagai editor juga perlu banget banyak baca kan, karena itu akan membentuk membentuk kita standar kepenulisan kita kayak gitu Mbak. Tadi itu kayaknya kan aku sampaikan ya, kita perlu sekali tuh mempunyai kepekaan ya kan kepada ini orang apa sih isu yang lagi rame gitu ya. Misalnya kita kita mau bikin buku tentang perempuan nih, buku feminis. Kira-kira sekarang kayak apa ya isu yang lagi rame di feminis? Itu kita bisa cek dari gak cuma dari buku-buku ya, tapi juga cek medsos. Ya kan, itu menurut aku paling suka tuh cek medsos karena pengen tahu sekarang apa sih yang lagi ramai dibahas sama anak muda, sama Gen Z ya kan. Kalau bahas perempuan apa nih yang lagi jadi sering jadi bikin orang marah atau apalah gitu loh. Nah itu kan kita akan tahu ya, kita kan kayak peka bahwa kayaknya kalau ini buku ini nulis laki-laki kan bakalan nggak suka deh gitu loh. Karena kan sekarang mulai muncul kan kayak kayak semacam kayak POV bahwa cowok itu nggak tahu masalah perempuan gitu loh, cuma perempuan lah yang paham perempuan gitu loh ya. Nah itu kan bisa jadi kayak pertimbangan kita. Jadi kalaupun ternyata pun nanti kita harus menerbitkan buku ini, kita bisa menyiapkan argumen-argumen bahwa misalnya gini ya, tapi meskipun dia itu laki-laki, dia tuh sejak dulu selalu concern dengan masalah ini gitu loh. Jadi dia punya kesempatan buat nulis ini. Nah itu kan bisa kita siapin ya sebagai penerbit ya. Jadi maksudnya ini memang kita perlu kalau sebagai editor itu kita harus benar-benar bisa melihat sebuah naskah ataupun sebuah isu itu dari banyak perspektif gitu. Dan mungkin bahkan mempersiapkan segala kemungkinan terburuk lah. Kalau ini akan dibakar atau apapun juga kan kita bisa siap mental ya, dan itu bisa nyiapin argumen gitu.